Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nornik Kamblana and today I would like to do an interpretation from a podcast BBC 6 Minute English and the title is The World of Agatha Christie. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Sam. And I'm Neil. Halo, ini adalah 6 Minute English dari BBC Learning English. Saya Sam dan aku Neil. Have you ever played the game Cluedo, Neil? The idea is that the person playing detective discovers who the murderer is, where the crime took place, and which weapon was used. Apakah kamu pernah bermain dengan Cluedo, Neil? Jadi Cluedo adalah sebuah permainan di mana kamu berpura-pura menjadi detektif dan mengungkap siapa pembunuhnya, tempat kejadian perkara, dan juga senjata yang digunakan. The last time I played Cluedo, it was Professor Plum in the library with the dagger. Terakhir kali aku memainkan Cluedo itu saat aku menjadi Profesor Plum di sebuah perpustakaan dengan belati. Cluedo is based on a very popular type of book, the murder mystery, sometimes called a whodunit. Cluedo didasarkan pada sebuah novel terkenal, yaitu novel misteri pembunuhan dan biasa juga disebut dengan whodunit. A story about a murder which doesn't reveal who the murderer is until the end. Whodunit adalah cerita yang dimana tidak membeberkan siapa pembunuhnya hingga akhir cerita. The Queen of Murder Mysteries is a British writer who was born in 1890. Ratu Misteri Pembunuhan adalah seorang penulis asal Inggris yang lahir pada tahun 1890. Her books are read all over the world and have been translated into 103 different languages. Her name is Agatha Christie. Bukunya telah dibaca di berbagai dunia dan telah diterjemahkan hingga 103 bahasa yang berbeda. Namanya adalah Agatha Christie. To date, over 2 billion copies of her crime novels have been sold worldwide, making her the best-selling novelist of all time and the subject of this program. Hingga saat ini bukunya telah terjual hingga 2 miliar kopi dan menjadikannya novelis terlaris sepanjang masa, juga menjadi judul dari program ini. Perhaps her best-known story is Murder on the Orient Express. Mungkin ceritanya yang paling terkenal adalah Murder on the Orient Express. A whodunit featuring her most famous detective, Hercule Poirot, who starred in 33 of Agatha Christie's books. Cerita whodunit yang dibintangi oleh Hercule Poirot yang telah membintangi 33 buku Agatha Christie. More about that later, but as usual, I have a quiz question for you, Neil. Poirot may be Agatha Christie's most famous detective, but he isn't her only one. So who is Agatha Christie's other fictional detective? Sebelum itu, aku punya kuis untukmu, Neil. Poirot mungkin adalah detektif dari novel Agatha Christie yang paling terkenal, tapi dia bukanlah satu-satunya. Jadi siapakah detektif lain dari novel Agatha Christie? A. Hetty Wainthropp, B. Jessica Fletcher, or C. Miss Marple? I'll guess it's A. Hetty Wainthropp. Okay, Neil. I'll reveal the answer at the end of the program. A. Hetty Wainthropp, B. Jessica Fletcher, C. Miss Marple. Aku tebak itu A. Hetty Wainthropp. Oke, Neil, aku akan mengungkap jawabannya di akhir program ini. As mentioned, one of Agatha Christie's most famous books is Murder on the Orient Express. Seperti yang telah disebutkan, novel terkenal Agatha Christie adalah Murder on the Orient Express. The story takes place on a train traveling from Istanbul in Turkey to Calais in northern France. Cerita ini terjadi pada sebuah perjalanan kereta
dari Istanbul, Turki menuju Calais, utara Prancis. Listen as writer and Agatha Christie superfan Harriet Gilbert summarizes the story for BBC World Service program World Book Club. Dengarkan ke penulis dan penggemar berat Agatha Christie yang satu ini untuk meringkas dari cerita Murder on the Orient Express dalam program BBC World Service Program World Book Club. Poirot is on the train heading back home to England from Syria when two unconnected events take place. Poirot sedang di perjalanan menuju Inggris dari Syria ketika dua kejadian yang tidak berhubungan terjadi. In a snowstorm in Croatia, the train comes grinding to a halt. Di Kroasia yang sedang dilanda badai salju, kereta harus berhenti secara tiba-tiba. And in one of the sleeping berths, a passenger is murdered. Dan di salah satu gerbong kereta malam itu, seorang penumpang dibunuh. Since it's impossible for anyone to have reached the isolated snow-trapped train or to have escaped from it without leaving telltale footsteps in the snow, the killer can... Karena itu mustahil untuk mencapai kereta yang terjebak di salju tanpa meninggalkan jejak kaki di salju. only be one of the dozen people sharing Poirot's coach. Pembunuhnya tidak bukan adalah salah satu di antara selusin orang yang berada di kereta yang sama dengan Poirot. Yet as he starts to investigate, it seems that each of them has an alibi for the time of the murder. Saat Poirot melakukan investigasi kepada orang-orang di kereta tersebut, tampaknya mereka semua memiliki alibi saat kejadian berlangsung. Impossible? Well, Poirot is certainly perplexed. Dan itu terlihat mustahil. Kemudian Poirot terlihat seperti terkejut atau kebingungan. During a snowstorm, the express train comes to a grinding halt. It slows down until it stops altogether. Di tengah-tengah badai salju, kereta perlahan-lahan berhenti hingga akhirnya ia berhenti seutuhnya. Then someone is murdered. The Dan seseorang telah dibunuh. murderer can't have escaped without leaving telltale footprints in the snow. Pembunuhnya tidak mungkin melarikan diri dari kereta tanpa meninggalkan jejak kaki. When something is described as telltale, it reveals information which allows a secret to be uncovered. Ketika sesuatu digambarkan sebagai petunjuk, itu bisa mengungkap informasi yang memungkinkan suatu hal terungkap. For example, lipstick on your husband's shirt could be a telltale sign he's having an affair. Contohnya, lipstik pada baju suamimu bisa saja memungkinkan menjadi petunjuk bahwa dia berselingkuh. The murder victim is found in bed, stabbed with a knife. Korban pembunuhan ditemukan di tempat tidur dan dia tertusuk oleh pisau. Poirot begins to investigate, but as he questions the train passengers one by one, it seems that everyone has an alibi. Poirot mulai menyelidiki dan menanyai orang di kereta satu persatu, tetapi mereka memiliki alibi saat kejadian berlangsung. Proof that they were somewhere else when a crime was committed. Sebuah bukti bahwa mereka sedang berada di tempat lain saat kejadian berlangsung. Naturally, this leaves the Belgian detective perplexed.
Tentunya ini membuat detektif Belgia itu kebingungan. Or confused. Because something is difficult to understand or solve. Kebingungan atau terkejut karena suatu hal ini sulit untuk diungkap. I won't spoil the story by telling you what happens next, Neil. Aku tidak akan membocorkan ceritanya tentang apa yang terjadi selanjutnya, Neil. But let's just say that, as usual, Poirot uncovers the murderer using his incredible powers of observation. Tapi katakan saja Poirot berhasil mengungkapkan kebenarannya dengan kemampuan observasinya yang sangat luar biasa. In her stories, Agatha Christie describes Hercule Poirot as a very strange or eccentric man. Di dalam ceritanya, Agatha Christie mendeskripsikan Poirot sebagai seseorang yang aneh dan eksentrik. The author, Sophie Hannah, has written several new Poirot stories based on the characters invented by Agatha Christie before her death in 1976. Seorang penulis, Sophie Hannah, telah menulis beberapa cerita Poirot baru yang terinspirasi dari karyanya Agatha Christie sebelum kematiannya pada 1976. Here she is describing more of Hercule Poirot's strange characteristics to BBC World Service program World Book Club. Di sini dia menjelaskan lebih banyak tentang karakteristik aneh Poirot kepada BBC World Service program World Book Club. There's the sort of outward things, his appearance, which is very striking and very unusual. Ada hal-hal yang nampak seperti penampilannya yang sangat mencolok dan yang sangat tidak biasa. And his sort of, I suppose, foibles is the best thing to call them. Dan saya rasa semacam kelemahannya itu adalah kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. He likes neatness, he likes order, he approaches things very methodically. He's very proud of his luxuriant mustache. Dia suka kerapian, dia menyukai keteraturan, dan dia melakukan segalanya dengan metodis. Dan dia juga sangat menyukai kumisnya yang lebat. Anda tahu ya semua itu. He calls Poirot's unusual behavior his foibles. Sophie menyebutkan perilaku Poirot yang tidak biasa itu sebagai kelemahannya. Habits or characteristics which are considered strange or foolish, but which harm no one. Kebiasaan yang dianggap aneh ataupun bodoh, tetapi tidak membahayakan orang di sekitarnya. Yes, unlike the fictional murderers he uncovers, Poirot's foibles do no harm. Ya, tidak seperti pembunuh yang dia ungkap, kebiasaan aneh Poirot itu tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. But it makes me wonder if Agatha Christie's other famous detective also had unusual habits. Tapi itu membuatku bertanya-tanya, apakah karakter fiksi Agatha Christie yang lain memiliki kebiasaan yang tidak biasa atau aneh tersebut? Well, first you'll have to reveal the answer to your quiz question, Sam. Oke, tapi pertama-tama kamu harus mengungkapkan jawaban dari kuis yang kamu berikan kepada saya, Sam. You asked me for the name of Agatha Christie's other famous detective. Kamu bertanya kepada saya soal siapa detektif terkenal lainnya dari Agatha Christie selain Poirot. And I guessed it was A, Hetty Wainthropp. Dan aku tebak itu adalah A, Hetty Wainthropp. Well, I'm afraid that was the wrong answer. In fact, Miss Marple was the name of Agatha Christie's second most famous character, although Hetty Wainthropp is a fictional detective on TV.
Aku takut jawabanmu adalah salah, Neil, karena yang benar adalah C, Miss Marple. Miss Marple merupakan detektif lain terkenal dari Agatha Christie, tapi Hetty Weintraub juga merupakan seorang detektif fiksi di sebuah TV. Well, now that we've solved the murder and revealed the correct answer, let's recap the vocabulary. Oke, kita telah mengungkapkan misteri pembunuhan dan juga jawaban yang benar. Dan mari sekarang kita merekap kosakata baru. Starting with who done it. A murder story which does not tell you who the murderer is until the end. Dimulai dari who done it, yaitu cerita pembunuhan yang tidak mengungkap siapa pembunuhnya hingga akhir dari cerita tersebut. In the whodunit Murder on the Orient Express, the train comes to a grinding halt. It slows down until it stops altogether. Whodunit di Murder on the Orient Express, keretanya melambat hingga itu sepenuhnya berhenti secara mendadak. A telltale sign reveals hidden information so that a secret can be revealed. Sebuah telltale atau petunjuk dapat mengungkapkan informasi dan bisa menyebabkan rahasia terungkap. An alibi is proof that you were somewhere else when a crime was committed. Dan alibi adalah bukti bahwa Anda sedang berada di tempat lain saat kejadian pembunuhan berlangsung. To be perplexed means to be confused because something is difficult to understand. Dan perplex itu ketika Anda kebingungan saat tidak bisa menyelesaikan atau mengungkap suatu misteri. And finally, someone's foibles are their strange but harmless habits or behavior. Dan terakhir, foibles itu adalah kelemahan seseorang. Itu biasa menunjukkan keanehan mereka, tetapi tidak berbahaya. That's all for our 6-minute investigation into the mysterious world of Agatha Christie. Goodbye for now. Goodbye. Sekian untuk investigasi 6 menit kami ke dalam dunia misteri Agatha Christie. Dan selamat tinggal untuk kali ini. Dah.